Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa hadhihi al-aqsamu thalathatu al-matlubu minha huwa tauhidul uluhiyyati. Dari tiga jenis tauhid di atas, yang dituntut atau yang menjadi inti adalah tauhid uluhiyah. Li'annahu huwa alladhi da'at ilaihi ar-rusulu. Karena itulah yang didakwahkan oleh para rasul. Wa nazalat bihil kutubu. Dan itulah yang menjadi alasan kitab-kitab suci diturunkan. Wa qama min ajlihi al-jihadu fi sabilillahi. Dan ditegakkannya jihad fi sabilillah itu juga karena tauhid uluhiyah. Artinya jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu adalah jihad melawan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan melawan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang-orang yang tidak meyakini Allah itu esa, Allah itu ada, bukan. Hatta yu'badallahu wahdahu, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang disembah oleh para hamba. Wa tutsraka ibadatu ma siwahu, dan sampai para hamba meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Maka tauhid uluhiyah itulah inti dakwah para nabi dan rasul. Dan juga itu adalah yang disuruhkan oleh kitab-kitab suci semuanya. Dan jihad itu ditegakkan, jihad dilakukan untuk menegakkan tauhid uluhiyah, bukan yang lain. Wa amma tauhidur rububiyyati, adapun tauhid rububiyah, wa minhu tauhidul asma'i was sifati, demikian juga tauhid al-asma' was sifat. Falam yunkirhu ahadun minal khalqi, maka tidak ada yang mengingkarinya satu makhluk pun. Artinya semua makhluk sebenarnya meyakini adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Tuhan tersebutlah yang menciptakan para makhluk, dunia dan seisinya. Walaupun mungkin dengan lisan mereka mengingkari, namun dalam hati kecil mereka mengakui. Ini tauhid rububiyah. Wa dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika fi ayatin katsiratin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fakta ini dalam banyak sekali ayat. Bahwasanya sesungguhnya seluruh makhluk itu menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat secara umum. Dzakara anna al-kufara muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang kafir semuanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pencipta dan juga yang memberikan rezeki. Al-Muhyi wa Mumitu, dialah Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Wal Mudabbiru, dialah Allah yang mengelola alam semesta. Fahum la yukhalifuna fihi, orang-orang kafir semuanya tidak mengingkari hal ini. Wa hadha an-naw'u idza qatasara 'alaihi al-insanu la yudkhiluhu dzalika fil islami. Maka tauhid rububiyah, kalau seseorang hanya mencukupkan diri dengannya, hanya bertauhid rububiyah saja, maka ini tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Sekedar mengakui Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki, dan seterusnya, ini tidak membuat seseorang menjadi muslim selama dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah tidak membuat seseorang masuk Islam sampai dia bertauhid uluhiyah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam
qatala an-nasa wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyyati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia padahal mereka menetapkan mengakui tauhid rububiyah. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka dan juga harta mereka. Maksudnya Rasulullah SAW berjihad melawan mereka. Karena jihad itu menumpahkan darah dan juga merampas harta, yaitu di dalam perang. Walau kana tauhidur rububiyyati kafiyan lama qatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tauhid rububiyah saja cukup, andaikan sekedar mengakui Allah itu ada, Allah itu esa, Allah pemberi rezeki, andaikan sekedar itu cukup, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi mereka. Bal ma kana hunaka hajatun ila bi'tsatir rusuli. Bahkan tidak dibutuhkan adanya pengutusan para rasul. Fadalla ala anna al-maqsuda wal matluba huwa tauhidul uluhiyati. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi inti dan yang menjadi tujuan utama adalah tauhid uluhiyah. Amma tauhidur rububiyyati fa innahu dalilun alaihi wa ayatun lahu. Adapun tauhid rububiyah, maka sebenarnya tauhid rububiyah itu menunjukkan kepada tauhid uluhiyah dan juga merupakan indikasi yang membawa kepada tauhid uluhiyah. Artinya kalau orang meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, mematikan, maka seharusnya dia menyembah Allah saja. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya tauhid rububiyah adalah dalil terhadap tauhid uluhiyah. Walidzalika idza amara Allahu bi'ibadatihi dzakara khalqahu lis-samawati wal ardi. Oleh karena itu dalam banyak sekali ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah Allah semata, maka biasanya Allah juga sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa qiyamahu subhanahu bi syu'uni khalqihi. Dan Allah juga sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan para makhluknya. Burhanan ala tauhidil uluhiyati. Sebagai bukti terhadap tauhid uluhiyah. Wa ilzaman lil kufari wal musyrikina. Dan sebagai bentuk kewajiban kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin untuk menyembah Allah semata. Alladzina ya'tarifuna birrububiyyati wa yunkiruna al-uluhiyata. Yang mana mereka itu mengakui tauhid rububiyah, namun kok mereka malah mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, jadi Allah ingatkan mereka bahwasanya mereka telah mengakui Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur semuanya. Bahwasanya itu semua satu-satunya Allah yang lakukan. Tapi kenapa mereka malah menyembah selain Allah? Walamma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Qalu, mereka mengatakan, aj'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Surat Shad ayat yang kelima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan At-Tirmidzi dalam sunannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ketika nama Allah disebut,
Maka orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada hari akhir, mereka menjadi jengkel. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Namun ketika disebut nama-nama sesembahan selain Allah, maka mereka pun menjadi riang gembira, mereka menjadi senang. Surat Az-Zumar ayat 45. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka, diserukan kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Sombong di sini artinya mereka menolak kebenaran. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Fahum la yuriduna tauhidal uluhiyati. Berdasarkan ayat-ayat di atas, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak menginginkan tauhid uluhiyah. Mereka tidak suka dengan tauhid uluhiyah. Bal yuriduna an takuna al-alihatu muta'addidatan. Namun mereka menginginkan sesembahan yang mereka sembah itu banyak. Wa kullun ya'budu ma yuridu. Mereka menginginkan setiap orang menyembah apa yang ia inginkan. Fayajibu an yu'lama hadha. Maka wajib untuk memahami masalah ini. Fa inna kull ashabil firaqi ad-dallati al-hadithati wal qadimati yurakkizuna ala tauhid rububiyyati. Karena setiap pengikut dari firqah-firqah yang menyimpang, baik firqah menyimpang di zaman sekarang maupun di zaman dahulu, mereka memfokuskan diri pada tauhid rububiyah. Fa innahu idza aqarra al-'abdu indahum bi anna Allah wal khaliqur raziqu qalu hadza muslimun. Itu ketika ada seseorang yang dia mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah yang matikan, Allah yang menghidupkan, maka para pengikut firqah-firqah yang menyimpang akan mengatakan bahwasanya orang ini muslim, sekedar mengakui tauhid rububiyah. Wa katabu bidzalika aqaidahum. Dan mereka juga para pengikut firqah yang menyimpang, di dalam kitab-kitab akidah mereka, mereka memfokuskan diri pada tauhid rububiyah. Fa kullu aqaidil mutakallimina la takhruju an tahqiqi tauhid rububiyyati wal adillati alaihi. Dan setiap akidah yang dimiliki oleh ahlul kalam atau mutakallimin itu tidak keluar dari upaya untuk menetapkan tauhid rububiyah, untuk menjelaskan, untuk mengakui tauhid rububiyah, dan juga untuk menyebutkan dalil-dalil tauhid rububiyah. Padahal tauhid rububiyah sudah diakui oleh orang-orang musyrikin, dan mereka tidak punya perhatian, bahkan tidak menginginkan tauhid uluhiyah. Wa hadza la yakfi. Padahal tauhid rububiyah ini tidak cukup. Bal la budda minal uluhiyati. Namun harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini menyerukan mereka untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Taghut di sini maksudnya adalah kullu ma'ubida siwallah. Setiap yang disembah selain Allah itu taghut. Jadi kata Allah, telah diutus setiap umat seorang rasul untuk mengajak mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Ya'muruna an-nasa bi'ibadatillahi
wa hiya tauhidul uluhiyati. Mereka semua para rasul memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Dan ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, wahai Rasulullah, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah, maka sembahlah aku semata. Dan surat Al-Anbiya ayat 25. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah semata dan jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan surat An-Nisa ayat 36. Kullul ayati ta'muru bitauhidul uluhiyati wa tad'u ilaihi. Setiap ayat Quran semuanya memerintahkan untuk bertauhid uluhiyah dan mendakwahkan tauhid uluhiyah. Wa jami'ur rusuli da'u ila tauhidul uluhiyati wa amaru bihi umamahum. Demikian juga para rasul semuanya mendakwahkan tauhid uluhiyah dan memerintahkan para umatnya untuk bertauhid uluhiyah. Wa nahahum 'anil syirki. Dan semua para rasul melarang umatnya untuk berbuat syirik. Hadza huwal matlubu wal ghayatu wal qasdu min at-tauhid. Inilah yang menjadi inti dan tujuan dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Wa amma tauhidul asma'i was sifati fa ankarahu al-mubtadi'atu. Adapun tauhid al-asma was sifat, yang mengingkarinya adalah orang-orang ahlul bid'ah minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati, yaitu orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, ala tafawutin bainahum fi dzalika, walaupun di antara mereka sendiri ada perbedaan. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, bahwasanya jumlah para rasul itu ada 300 sekian belas orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan secara jelas ada 315 orang. Sedangkan jumlah para nabi ada 124.000 orang. Dan para rasul serta para nabi yang sebanyak ini semuanya mendakwahkan tauhid uluhiyah. Semuanya menjadikan tauhid uluhiyah sebagai inti dakwahnya, bukan yang lainnya. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.